proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri dari Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, kelas 03-009. Dan di sini saya akan mereview tentang perekonomian masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Kita akan bahas tentang perekonomian masa Orde Lama dulu. Nah, bagaimana sih keadaan perekonomian pada masa Orde Lama? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Pada masa Orde Lama, Indonesia menganut sistem ekonomi tertutup berorientasi pada rezim Soekarno. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa ini sangatlah buruk disebabkan oleh kehancuran infrastruktur ekonomi fisik maupun non-fisik selama pendudukan Jepang. Dan pada masa ini juga adanya blokade ekonomi oleh Belanda dan penutupan pintu perdagangan luar negeri yang mengakibatkan kekosongan kas negara. Pada masa ini juga adanya masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950, masa demokrasi liberal 1950 sampai 1957, dan masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967. Namun tetap saja Indonesia belum mampu memperbaiki keadaan ekonominya. Kita lanjut kepada masa Orde Baru. Nah, di sini Orde Baru dimulai pada Maret 1966. Perhatian pemerintah pun lebih ditunjukkan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Nah, usaha pemerintah ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan 5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas. Ini sangat dihargai oleh negara barat. Pada Orde Baru ini, stabilisasi ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Kebijakan ekonomi diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan. Yang pertama, kebutuhan pokok. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pembagian pendapatan. Yang keempat, kesempatan kerja. Yang kelima, partisipasi wanita dan generasi muda. Yang keenam,
kesempatan berusaha, yang ketujuh penyebaran pembangunan, yang kedelapan itu pendidikan. Tapi kondisi pada masa ini juga masih belum stabil, artinya perekonomian Indonesia masih dibilang buruk, masih belum ada peningkatan yang signifikan. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih jelas, ada baiknya kita akan bertanya kepada atasan saya, yaitu Bapak Abdullah Farizal Sidik. Beliau sudah ada di hadapan saya. Mari kita dengarkan penjelasan beliau. Bagaimana menurut Bapak masa perekonomian Orde Lama dan Orde Baru? Oke. Mungkin dimulai dari Orde Lama dulu ya. Dari yang setahu saya, yang saya pernah baca. Jadi di masa Orde Lama itu memang pemimpin kita saat itu Presiden Soekarno tidak begitu, kelihatannya kesannya tidak begitu tertarik dengan ekonomi dan lebih tertarik dengan politik, karena ini semua terkait dengan bagaimana beliau bisa mempertahankan kekuasaannya dan legitimasinya di depan rakyat. Jadi pada saat itu, karena semangatnya adalah semangat revolusi, seingat saya bahkan Pak Karno pun pernah bilang, saya memang kurang begitu tertarik dengan ekonomi. Gitu. Jadi itu menunjukkan kira-kira filosofi beliau itu bagaimana gitu. Nah, jadi secara politik untuk tetap didukung rakyat, Pak Karno lebih fokus kepada semangat ideologi, membangkitkan semangat rakyat melalui pidato-pidato orasinya, lalu supaya terus semangat revolusi lah yang dipegang. Tapi ekonomi memang hancur karena waktu itu inflasi itu bisa sampai ratusan persen, dan pertumbuhan ekonomi bisa 0% atau bahkan minus, atau kalau ada pun minimal sekali. Dari masa mungkin bilangnya dari tahun 1950 sampai 1966 ya. Karena kan masih banyak pergolakan, dan di tahun 58 apa 59 saya lupa, di mana Pak Karno akhirnya mengganti sistem demokrasi parlementer, di mana beliau itu posisinya hanya kepala negara dan kepala pemerintahannya itu dijalankan oleh Perdana Menteri gitu ya. Sekarang diganti dengan demokrasi pemimpin, di mana beliau menjadi kepala negara, yaitu simbol negara, dan pemimpin negara, kepala pemerintahan juga, yaitu dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi presidensial. Tapi untuk beberapa pandangan itu dianggap sebagai pengambil alihan kekuatan atau kekuasaan, supaya bisa lebih memegang kendali lah, termasuk ekonomi. Nah, cuman itu dia, pada saat itu beliau memegang konsep politik Nasakom ya, nasionalis, agama, dan komunis. Itu menunjukkan 3 fraksi kekuatan politik yang dominan saat itu gitu. Ada yang nasionalis, ada yang agama, dan tentunya ada komunis yang direpresentasikan dengan Partai Komunis Indonesia saat itu kan. Nah, lalu secara ekonomi kembali lagi memang lebih bergantung dengan bantuan-bantuan ekonomi dari negara-negara non-blok waktu itu. Pak Karno sebagai salah satu pelopor dari gerakan non-blok. Gerakan non-blok? Gerakan non-blok adalah ketika negara-negara yang disebut dunia ketiga memilih untuk tidak menjadi atau mendukung secara terbuka blok barat dipimpin oleh Amerika dan blok timur yang dipimpin oleh Rusia saat itu atau Uni Soviet. Tapi di dalam gerakan non-blok itu juga pada saat itu ada negara komunis terbesar di dunia, yaitu Cina. Dan jadi gerakan non-blok ternyata juga banyaklah negara-negara yang sebetulnya berhaluan komunis, tapi memang tidak memihak kepada Rusia. Pada akhirnya mereka lebih banyak memihak ke Cina. Jadi secara otomatis Indonesia juga banyak dapat bantuan dari Cina dan dari India, yaitu bukan negara komunis tapi negara non-blok gitu ya. Karena semangatnya saat itu bukannya siapa komunis atau siapa bukan, semangatnya waktu itu adalah anti-imperialis, yang secara
tersirat maksudnya anti barat karena barat tuh imperialis kan dianggapnya saat itu gitu ya. Nah, apa namanya, dengan terfokus dengan semangat ini, jadi banyak dilakukan proyek-proyek mercusuar untuk menunjukkan bahwa ini kita negara non-blok, walaupun kita masih miskin, kita bisa kok bikin gedung yang besar, kita bisa buat acara apa namanya saingan dari Olimpiade gitu ya, Ganevo waktu itu. Akhirnya diadakanlah Ganevo di Indonesia, yang pertama ya di Indonesia, di apa namanya, semacam acara olahraga yang untuk negara-negara non-blok. Untuk mendukung itu dibangunlah proyek-proyek mercusuar. Pertama yang sekarang jadinya Gelora Bung Karno, lalu dibangunlah Hotel Indonesia, lalu apa namanya Mall Sarinah waktu itu. Padahal kalau secara nilai ekonomi proyek-proyek ini ya membuat lapangan pekerjaan, tapi skalanya tidak terlalu besar, misalnya nggak seperti jalan tol, dan hasilnya atau jalan atau listrik gitu, dan hasilnya turunan impact ekonominya itu juga nggak banyak gitu, hanya untuk saat itu aja gitu kan. Tapi ini lebih kepada untuk semangat inilah kebanggaan dan gengsi internasional lah, gitu. Jadi itu Orde Lama tuh emang lebih fokusnya seperti itu Pak Karno. Nah akhirnya terjadilah apa namanya peristiwa 65 G30S, dan lalu ada terjadinya 6566 ya, terjadinya Kap Gestapo ya. Jadi apa namanya kelanjutan dari G30S, naiklah Orde Baru atau dipimpin oleh Pak Harto. Jadi kelihatannya Pak Harto itu mau semacam memperbaiki lah terkait ekonomi, ketidakfokusan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada saat itu. Tapi memang intinya dari Orde Baru yang dipimpin Pak Harto adalah demokrasi, disebut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang terkontrol lah. Jadi secara ininya, secara gamblangnya kalau boleh dibilang tuh apa namanya, demokrasi itu kalau politiknya tidak stabil itu akan susah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Jadi pemerintah bilang oke, politik harus stabil dulu dengan cara apapun pada saat itu ya, supaya pertumbuhan ekonomi bisa terjadi. Jadi memang di saat Pak Harto itu secara politik kebebasan berkurang, tetapi karena kebebasan berkurang terjadilah stabilitas politik. Karena politiknya stabil, orang-orang bisa fokus dengan bisnis. Dengan bisa fokus dengan bisnis, terjadilah apa namanya pertumbuhan ekonomi, singkatnya begitu. Dan selama 32 tahun Pak Harto itu saya nggak tahu pastinya, tapi yang pastinya itu 5-7% lah gitu. Setiap tahunnya itu ada gitu kan pertumbuhan ekonominya. Jadi Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang ideal lah, yang berhasil menunjukkan tadinya dari negara miskin bisa menjadi negara berkembang statusnya. Jadi beda. Tadinya kalau miskin itu mayoritas penduduknya tuh memang di bawah garis kemiskinan. Dengan pertumbuhan 5-7%, apa namanya, negaranya menjadi statusnya bukan miskin lagi tapi negara berkembang. Karena yang penting di ekonomi adalah dari porsi populasi yang ada itu bukan mayoritas, yang dikejar adalah kaum middle class atau kaum apa namanya yang pemasukannya itu cukup lah, bukan orang kaya tapi bukan orang miskin juga, kaum menengah. Jadi pendapatannya kelas menengah. Dengan adanya kelas menengah, apa namanya, mereka punya uang untuk bukan hanya mencukupi untuk sandang, papan, dan pangan aja, tapi juga punya uang untuk ditabung, untuk perencanaan apa namanya masa depan, dan untuk bersenang-senang. Nah, bersenang-senang ini menciptakan pertumbuhan ekonomi. Iya dong, kalau kita punya uang untuk makan di luar, berarti banyak orang bisa buka restoran. Kalau kita punya uang untuk beli baju lebaran, berarti banyak orang bisa jualan baju. Nah, ini terjadi di zaman Orba. Apa namanya, secara
secara pertumbuhan kita dari low income menjadi middle income dan maunya menjadi high income ke depannya. Cuman masih belum terjadi yang high income di saat Orde Keburu terjadinya tahun 98. Nah, di tahun 97 terjadinya Asian Financial Crisis atau krisis finansial di Asia yang dimulai di Thailand ya. Thailand itu terjadinya karena nilai mata uangnya Thailand itu jatuh karena sangat terkait dengan sistem finansial global. Ada yang mainin waktu itu secara singkat ya. Nah, ternyata impact-nya itu menjadi ke seluruh negara-negara Asia Tenggara. Karena nilai mata uangnya Thailand jatuh, confidence-nya atau kepercayaannya pasar uang terhadap mata uang negara Asia Tenggara jadi ikutan jatuh. Akhirnya kena di Indonesia juga. Dan Indonesia waktu itu yang terkena dampaknya paling parah karena dari krisis finansial menjadi krisis ekonomi, menjadi krisis politik. Ujung-ujungnya Pak Harto jatuh saat itu. Nah, jadi dengan itu terjadi bisa dibilang katanya ekonomi Indonesia itu mundur 10 tahun dan butuh sekitar 10 tahun lagi untuk mengembalikan ke titik sebelum tahun 97 waktu itu. Secara secara PDB, pertumbuhan PDB dan PDB per kapitanya gitu. Nah, kira-kira itu sih. Sekian penjelasan dari Bapak Abdullah Farijal Sidi mengenai perekonomian Orde Lama dan Orde Baru. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Muro. Kali ini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia di era reformasi. Baik, hari ini kita sudah bersama narasumber, itu sahabat saya sendiri. Kebetulan beliau adalah seorang praktisi di bidang audit, yaitu auditor di Kementerian Agama. Apa kabar Pak Jar? Sehat? Physical distancing ya. Lama tidak berjumpa ini. Iya. Sahabat lama saya. Baik, kita ngobrol-ngobrol langsung aja Jar ya. Siap. Ya. Tapi jangan susah-susah pertanyaannya. Ya santai aja. Ya, siap. Kan Bung Karno pernah bilang kalau bangsa yang besar itu tidak boleh melupakan sejarah pahlawannya ya. Jadi kalau kita bicara reformasi itu pasti identik sama lengsernya Orde Baru ya Jar ya. Soeharto ya. Pak Soeharto. Ya. Kalau kita ingat betul tuh waktu itu pas kejadian itu kan sebelumnya sebenarnya Asia itu kan sedang krisis ya. Sedang krisis betul. Kita seluruh dunia malah. Seluruh dunia. Makanya secara nggak langsung Indonesia pun kena impact-nya. Jadi ketika itu sebenarnya Indonesia memprediksi tidak akan kena gitu. Karena awalnya kan di Thailand, betul. nilai baht itu kan turun drastis. Nah, ternyata terdampak juga, betul. Terasa sekali sampai saat itu para massa itu mahasiswa akhirnya berdemo turun di jalan, tidak puas gitu kan. Tidak puas dengan waktu itu Golkar menang ya Pak Masar ya. Golkar masih menang dan Pak Soeharto tuh jadi presiden tahun 1998 sampai 2003 seharusnya kalau terpilih lagi. Namun pada saat itu ternyata tanggal 12 sampai 13 Juli itu terjadi kerusuhan, besar-besaran, kemudian rusuh gitu ya. Sebenarnya nggak cuma krisis ekonomi bro ya, krisis multikultural gitu. Itu lebih parah dari krisis ekonomi, terjadi intimidasi terhadap suatu ras lah ya. Apa terintimidasi. Malah ya lu inget gak waktu di dekat rumah tuh ada betul orang gotong kulkas, gotong TV, gotong lemari kayak ini ya biasa aja gitu gotong. Iya, kayak punya mereka sendiri gitu. Padahal itu mengambil hak orang lain. Aduh. Makanya sampai-sampai di perumahan itu ada yang gantungin sejadah. Saya pribumi. Iya, sejadah gitu ya. Iya, saking takutnya. Saya pribumi katanya. Nah, kemudian akhirnya tuh pada tanggal 18
Mei itu 1998 akhirnya mahasiswa menduduki gedung DPR tanggal 20, 2 hari. Betul. Nah, sebenarnya Pak Harto menjanjikan akan mengadakan pemilu secepat mungkin. Mungkin Tapi ulang akhirnya ya. mendesak terus. Kira pada tanggal 21 Juli Pak Harto Disarankan untuk mundur dan mundur. mundur akhirnya. Nah, akhirnya mundur. Akhirnya mundur. Betul. Dia mengundurkan diri, langsung diganti dengan wakilnya waktu itu ya, Pak B.J. Habibie. Nah, kemudian Pak B.J. Habibie dilantik. Gak lama ya kalau nggak salah Bu ya. Langsung dilantik, keesokan harinya langsung dilantik Pak Habibie, langsung dilantik. Kemudian beliau menjabat sebagai presiden dan tanpa wakil lagi. Tanpa wakil ya, pada saat itu ya. Tanpa wakil. Setahun 5 bulan Pak Habibie itu saat itu. Nah iya nih, ngomong-ngomong kita di Orde Baru itu kita ingat banget ya itu Betul. Pelita ya, pembangunan 5 tahun ya. 5 tahun dulu ada Pelita, ada Repelita. Iya. Ya memang itu programnya Pak Soeharto ya, memang dulu itu berjalan karena kita fokusnya adalah swasembada pangan. Betul. Jadi Pak Soeharto itu memang di samping beliau mungkin ada kesalahan, tapi juga jasanya ada juga membangun para petani gitu kan. Kemudian kita dulu sempat swasembada pangan, bahkan ekspor kita, ekspor beras gitu kan. Dan apa namanya, Indonesia itu terkenal dengan itu dia tadi, dengan sektor pertanian yang melimpah ruah, sehingga dijuluki macan Asia. Makanya Pak Soekarno dijuluki Bapak Proklamator Indonesia, Ya, betul. Pak Soeharto Bapak Pembangunan Indonesia. Mudah-mudahan selanjutnya ada bapak-bapak yang lain dikenal ya, dikenal dunia ya. Terus kemudian sebenarnya di Pak Habibie itu orang masih apa sih? Masih menimbulkan stigma bahwa ini masih berbau Orde Baru ya. Padahal enggak ya. Itu kan sebenarnya saat itu kan transisi ya. Karena Pak Habibie itu transisinya mengarah kepada pembangunan teknologi, sarana prasarana gitu kan. Beliau sadar betul bahwa Indonesia ini negara kepulauan. Bahkan saat dia masih menjabat sebagai menteri, saat itu beliau sudah membangun pabrik pesawat ya. Beliau menjabat sebagai presiden dan diteruskanlah itu. Dan dia sadar betul bahwa negara ini butuh transportasi yang akan menghubungkan pulau-pulau. Dan sampai saat ini kan Pak Jokowi akhirnya juga meneruskan itu. Iya. Jadi pulau-pulau itu harus terhubung kalau mau perekonomian kita merata. Gitu kan. Jadi Pak Habibie saat itu fokus kepada pembangunan infrastruktur, terutama teknologi pesawat terbang itu, dan memang beliau diakui dunia gitu kan, terkait teknologi itu. Dan akhirnya ya itu yang jadi titik bangun dari Prof. B.J. Habibie. Iya betul. Jadi teman-teman seperti kita tahu bersama bahwa pembangunan ekonomi itu ya salah satu faktornya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul. Selain sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber-sumber lainnya, termasuk sumber daya modal bro ya. Sumber daya modal. Itu penting juga. Orang investor dari asing atau investor domestik ya itu sangat. Kemudian setelah masa Pak B.J. Habibie itu singkat juga ya bro ya, 1 tahun 5 bulan. Singkat pertama, kedua Gus Dur ya. Iya, pertama Gus Dur. yang paling singkat ya Prof. B.J. Habibie itu. Iya. Kedua Gus Dur. Tapi beliau bisa restrukturisasi perbankan juga waktu itu. Betul. Jadi dia Emir Salim kalau nggak salah itu yang betul. Jadi badan itu ya, luar biasa memang almarhum Pak Habibie baktinya. Kemudian berganti ke kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kita kenal Gus Dur ya. Banyak ekonom-ekonom di negeri kita yang menurut paradigma mereka keputusan Pak Abdurrahman Wahid kurang tepat ya. Betul. Tapi ya itulah mungkin dari sisi Pak Abdurrahman Wahid punya pertimbangan sendiri, pendekatan sendiri. Salah satunya pada saat ada pembubaran apa bro? Departemen Penerangan sama sosial ya. Sosial. Iya, jadi ada 2 departemen yang dibubarkan teman-teman karena dianggap sebetulnya dianggap mungkin dari almarhum Gus Dur itu dianggap itu dulunya alat propaganda mungkin ya. Departemen penerangan itu kan dulu Harmoko ya. Iya. Harmoko yang menurut Bapak Presiden gitu kan. Jadi ya itu sebagai simbol simbol reformasi juga lah. Artinya
lembaga-lembaga yang seperti itu yang diktatoris itu dalam tanda kutip itu dileburkan saja gitu. Itu Gus Dur ya. Gus Dur itu. Tapi yang paling lu ingat tuh bro, pada ada di Gus Dur nih Pak Abdurrahman Wahid, apa sih paling diingat? Paling Gitu aja kok repot. Bukannya ya saya beliau kan figur kiai ya, figur kiai ya, pasti dia mengutamakan pluralisme itu yang paling itu tuh saya itu pluralismenya beliau gitu kan. Beliau tuh ya sampai ada sekarang, dulu nggak libur saat perayaan Imlek ya, ternyata beliau bisa membuat hari itu, dan memang harus diakui kita pun di sekitar kita ada masyarakat Konghucu gitu kan, dan di Kementerian Agama saat ini pun ada Pak Bimas Konghucu untuk bimbingan masyarakat Konghucu. Pendidikannya bahkan ada, kita punya ada sekolah yang memang diakui, diakreditasi oleh pemerintah di Kementerian Agama aja. Itu Konghucu bro. Konghucu kan kita ada 6 agama, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu. Mantap. Jadi pada Pak Abdurrahman Wahid itu figurnya pluralitas ya. Benar-benar pada itu luar biasa. Iya, setelah Gus Dur ya Bu Megawati Soekarno Putri. Gimana bro? Nah itu tuh belum ada gantinya. Seorang Soekarnois ya dia. Bener, karena anaknya Soekarnois pasti. Gimana bro menurut bro? Di pemberantasan korupsi, terus kemudian penegakan Pancasila di zaman beliau tuh memang karena luar biasa. Terkenal privatisasinya bro ya. Oh iya, ada kebijakan privatisasi. Betul. Untuk menghindari dari kekuatan politik lah. Betul. Jadi privatisasi itu pro kontra juga sih. Pro kontra itu. Privatisasi saham Indosat dulu ya. Indosat. Ya itu memang pro kontra, tapi ya mau gimana pun itu memang ada pertimbangannya. Bangkrut atau apa gitu, dan akan menambah hutang Indonesia. Menurut standar akestasi kan betul. Pajak kan seorang auditor ya pasti ada standar akestasi nih, menurut kacamatanya auditor, berarti ya bisa membantu ya itu ya, membantu mengurangi beban negara, pemasukan juga bro ya. Terus habis Bu Mega itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, 2 periode. Nah 2 periode sih beliau nih, mantap nih. Emang di zaman SBY itu yang diingat sama kita ya? KPK kalau saya. Wah iya KPK itu ya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Di zaman beliau KPK itu gencar sekali gitu kan, sampai sekarang pun memang masih jadi lembaga yang punya taring lah untuk memberantas korupsi lah. Memang di zaman beliau itu memang pergerakannya luar biasa gitu. Galak gitu kan. Pak SBY itu. Kemudian dan yang nggak bisa kita pisahkan juga sebetulnya wakilnya. Iya benar itu. Pak Yusuf Kala itu juga kebijakannya luar biasa. Maksudnya beliau dalam hal memberi masukan ataupun berperan sebagai wakil luar biasa. Benar. Sampai ada membuat poin perdamaian dengan GAM. Betul kan? Atas inisiasi atau inisiator dari beliau. Beliau turun langsung ke Aceh. Beliau itu akhirnya berhasil membuat GAM itu ya akhirnya kembali lagi ke pelukan Ibu Pertiwi. Iya, betul, mantap. Selain itu juga ternyata di pendidikan itu 20% ditambahkan pada saat ya. Mulai di periode kedua dari SBY itu dana pendidikan itu 20%. Iya. Yang paling penting itu pada era SBY bisa melunasi ya IMF. Utang IMF ya. Menutup perjanjian dengan IMF. Iya. Dalam 2 termin. 2 tahap ya. 2 tahap. Iya. Itu kalau menurut lu sendiri bro, sebenarnya perekonomian dari masa-masa yang udah kita lalui ini itu masa yang kemasannya tuh masa siapa bro? Bingung sih. Kalau kemasan sih agak repot ya. Kita nilainya perspektif lu aja nih. Nilainya sih dari apa? Kalau dari perspektif harga dulu segini, sekarang segini ya pasti zaman Soeharto kan. Ya harga-harga masih dalam jangkauan lah. Ya. Tapi kita infrastruktur minim. Betul. Itu kan infrastruktur lambat gitu. Kemudian kalau di zaman sekarang justru kalau dinilai dari inflasi ya di era Jokowi ini malah yang semakin pesat gitu kan pembangunan ekonominya, pengangguran kalau secara data berkurang gitu kan, dan juga tingkat inflasi kita paling rendah di saat ini gitu. Dan hutang-hutang kita
sebetulnya sudah yang dulu-dulu tuh sudah terlunasi gitu. Yang sekarang memang ada kerjasama lagi dengan pihak asing, itu perjanjian baru sebetulnya, kontrak baru, hutang baru ya katakan. Tapi dalam segi infrastruktur, dari segi daya beli, sekarang pesat gitu. Jadi kalau dinilai dari yang paling keemasan, yang mana sih? Ya mungkin kalau keemasan kita dulu bisa swasembada pangan itu top lah, zaman Soeharto lah. Kemudian di zaman sekarang ini ya kita berusaha menyesuaikan zaman ya dengan membangun infrastruktur. Jadi parameternya teman-teman lihat dari apa dulu ya kan? Yang Fajar tadi narasumber kita sudah jelaskan. Gue udah di jalan tuh lihat ada mobil. Free pun kabarnya si enak zaman tuh tuh. Kalau kata Soekarno itu Soehartois gitu. Betul. Karena kan kalau kita lihat mungkin parameternya dulu kita dengan uang 100.000 itu bisa hidup seminggu atau 2 minggu lah gitu kan, karena tapi memang saat itu daya beli masyarakat ya memang segitu, dan nilai tukar rupiah kita juga pun ya, sangat nggak terlalu inilah dibandingkan dengan dolar gitu ya, tingkat inflasinya itu masih tinggi gitu. Berarti korelasinya sama ini ya UMP ya? Iya, UMP bisa itu kan, dan memang diukur, kita kan dulu dari zaman Soeharto itu negara berkembang. Sekarang kan kita sudah naik ke negara maju. Mantap. Tahun kemarin kan sudah dianugerahi kita negara maju ya. Negara maju. Jadi kalau menurut teori itu negara maju more economically developed country. Jadi teman-teman kita bersyukur, maksudnya saat ini Indonesia termasuk negara maju. Ya, bukan negara berkembang ya teman-teman ya, perlu diketahui. Di Asia Tenggara kita masih peringkat 3 lah, bisa dikatakan ketiga lah untuk kekuatan ekonominya. Saya kalau ngobrol sama Fajar nih nggak ada habis-habisnya nih. Udah lama nggak ketemu, pengen ngobrol. Ada 2 tahun. Ada 2 tahun. Habis pulang dari haji, setahun haji. Jadi terima kasih Jar, waktunya Jar. Waduh, semoga kita bisa bincang-bincang lagi, kita dapat suatu informasi, ilmu-ilmu baru. Senang banget ya, aduh mantap pokoknya. Dan buat teman-teman, jadi kita simpulin nih Jar, dari ekonomi orde lama, orde baru, reformasi, tahap orde lama, orde baru, reformasi. Betul. Ada baiknya, ada buruknya. Betul. Jadi yang sempurna ya. Sempurna. Gitu. Gimana perspektifnya aja gitu. Dari segi ekonomi semuanya juga ada pembangunannya. Betul. Itu ada pembangunannya. Jadi kesimpulannya dari yang kita lalui sampai sekarang lebih baik lah ya. Lebih baik. Sekarang mungkin lebih baik. Dan kalau dari saya rasa sih sampai saat ini pembangunan pesat ya, sangat pesat ya. Mungkin ada gejolak, ada kontroversi di balik hutang-hutang apa-apa. Tapi menurut saya ya di zaman saat ini memang dibutuhkan, investor itu dibutuhkan. Betul. Oke, sebelum kita tutup, tadi kita udah minta kesimpulannya bahwa sebenarnya reformasi itu ya membawa arah ke lebih yang baik ya, arah yang lebih baik. Dan kalau kita lihat perspektif, terjadi suatu pertumbuhan ekonomi dan bisa memacu pembangunan ekonomi juga Jar ya. Salah satunya tadi sudah Fajar jelaskan banyak banget. Ya, mari kita simak penjelasan dari saudara Ahmad Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alwi. Di sini saya akan membahas tentang perekonomian Indonesia pada saat ini dan di era kepresidenan Joko Widodo. Sebagian orang berpendapat bahwa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau disebut sistem liberal atau kapitalis. Sistem yang membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreativitas, tak ada larangan. Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang superpower pada sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin menjadi semakin miskin. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang tidak lama lagi akan menuju neoliberal. Indikasi sistem perekonomian Indonesia
diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar di samping dominasi kekuatan korporasi swasta yang semakin menguat. Sistem neoliberal ini semakin subur, manakala bola salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan. Semula, globalisasi masih terkait dengan bidang informasi dan komunikasi, namun bola salju globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lainnya termasuk sektor ekonomi dan politik. Di Indonesia sendiri, dapat dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian. Itu hanya ada segelintir orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuensi kita menganut sistem kapitalis. Sebenarnya, sistem inilah yang dijalankan di Indonesia, walaupun pemerintah tidak mengakuinya secara terbuka. Masuknya sistem tersebut dapat kita lihat dari berbagai indikator, yaitu yang pertama, dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, sehingga harga barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Yang kedua, nilai kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar. 3. Perusahaan BUMN mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakin berkurang. 4. Keikutsertaan bangsa Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukkan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia. Dampak positif yang ditimbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan. Kita dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing, sedangkan dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi, dan hutang luar negeri yang tinggi. Perekonomian pada masa Joko Widodo. Perekonomian Indonesia di 5 tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo jauh dari janji yang diiming-imingkan pada masa kampanye Pilpres tahun 2014. Alih-alih mencapai pertumbuhan 7%, ekonomi Indonesia justru mentok di kisaran 5%. Tahun lalu, di akhir periode pertama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mengalami perlambatan dan hanya bertumbuh sebesar 5,02%. Di samping meleset dari target APBN 2019 yang dipatok sebesar 5,2%, pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun lalu juga merupakan yang terburuk dalam kurun 4 tahun terakhir. Meski demikian, Jokowi menyebut bahwa capaian itu cukup memuaskan dan patut disyukuri. Ia mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sulit terelakkan di tengah gejolak perekonomian global yang meliputi perang dagang hingga konflik geopolitik. Apa pasal yang menyebabkan ekonomi Indonesia melambat di tahun ini? Padahal, momentum untuk menggenjot perekonomian berkali-kali muncul, mulai dari pemilihan presiden atau pilpres hingga pilkada serentak. Jika menilik data BPS, hampir seluruh indikator perekonomian di Indonesia tahun lalu memang mengalami perlambatan. Konsumsi rumah tangga yang jadi motor utama penggerak perekonomian cuma bisa tumbuh 5,04% pada tahun lalu, atau lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebesar 5,05%. Sektor manufaktur yang jadi penyumbang terbesar dalam struktur PDB Indonesia juga cuma tumbuh sebesar 3,8% tahun per tahun, melanjutkan perlambatan yang telah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang merupakan indikator investasi hanya mampu tumbuh 4,45%, anjlok jika dibandingkan tahun 2018 yang mampu tumbuh 6,67%. Melesetnya pertumbuhan ekonomi dari target 5,2% juga disebabkan oleh penurunan ekspor dan impor yang cukup dalam. Ekspor dan impor terkontraksi masing-masing sebesar 0,39% dan 8,05%. Tentu tak ada yang salah jika Jokowi menggunakan klausul kufur nikmat untuk merespon kritik atas pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Namun, mengutip pendapat ekonomi Faisal Basri yang berkata, jangan sampai kelemahan kita sendiri disampingkan. Ibarat pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang samudra tampak. Faktor eksternal yang turut memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik tak bisa terus-menerus dijadikan kambing hitam
dan perbaikan internal harus segera dilakukan pemerintah untuk mengerem perlambatan pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga yang jadi tulang punggung penggerak perekonomian masih membutuhkan dukungan kebijakan, baik melalui pemberian insentif pemerintah maupun kebijakan moneter Bank Indonesia. Ya, sekarang saya bersama dengan salah satu mahasiswi dari universitas swasta. Boleh diperkenalkan Kak, namanya siapa? Halo, nama saya Berliana Nuranisa dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya Kak, saya mau tanya terkait perekonomian Indonesia pada saat pandemi COVID ini bagaimana sih? Menurut saya dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini sangat terasa ya di masyarakat, terutama bagi sektor UMKM, yang hidupnya hanya mengandalkan dari perputaran uang harian. Mulai diberlakukannya PSBB, sebagian sektor usaha itu mengalami penurunan yang drastis sih, mulai dari sektor hiburan, mal yang ditutup-tutup, maupun perdagangan besar. Hal ini juga mengakibatkan perusahaan-perusahaan itu untuk menyelamatkan kesinambungan usahanya harus mengurangi beban yang keluar, seperti mem-PHK karyawannya. PHK ini terjadi besar-besaran yang kita bisa lihat secara nyata ya. Pada awalnya juga kita jelas sih merasa adanya panik buying di masyarakat ini, di mana masyarakat memboyong-boyong barang kesehatan seperti masker, medis, dan hand sanitizer sehingga menyebabkan kelangkaan untuk tenaga medis. Saya mau tanya lagi, menurut kakak bagaimana sih solusinya agar perekonomian Indonesia kembali normal lagi? Apakah PSBB itu harus diberhentikan segera, dihilangkan maksud saya? Dan apakah new normal yang sekarang sedang berlangsung ini dapat membantu perekonomian Indonesia kembali bangkit lagi seperti normal? Menurut saya, pelonggaran ini tidak akan mengembalikan ekonomi normal seperti sebelum terjadi pandemi ya. Karena saat aktivitas kembali normal, daya beli atau konsumsi masyarakat pun nggak langsung melonjak, sebab masyarakat itu akan memprioritaskan kebutuhan primernya dibandingkan kebutuhan yang nggak terlalu penting gitu loh. Selain itu, untuk mengembalikan ekonomi nggak bisa langsung 100%, mungkin secara bertahap dengan hidup disiplin dari masyarakat itu sendiri. Karena kalau tidak hidup disiplin, maka perekonomian bisa aja bangkit, tapi penyebaran virus corona akan terus bertambah. Gitu. Oke, terima kasih Kak atas opininya. Ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol like di bawah. Dan jika Anda punya saran dan komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.